Ya, selamat pagi siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Takari. Hari ini kita akan belajar matematika dari kompetensi dasar 3.30, yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar, dan 3.4.30 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, di sini kita akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar ya. Ini kompetensi dasarnya, jangan lupa tidak tulis pahanya. Baca saja materi kita tentang limit fungsi aljabar. Ya, limit fungsi aljabar. Ya. Di sini Pak tidak akan menjelaskan sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Pak langsung saja ke menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan menentukan nilai dari limit fungsi aljabar. Ya. Kita perhatikan yang pertama, bentuk limit. Ya. Bentuk limit, misalnya limit x mendekati a dari suatu fungsi, misalnya fungsinya fx. Nah, ini cara bacanya limit x mendekati a untuk fungsi fx. Ya. Itu cara bacanya. Kemudian untuk menentukan nilai dari limit fungsi aljabar ada beberapa metode. Ya, ada beberapa metode. Yang pertama itu metode substitusi. Yang kedua metode pemfaktoran. Ya, itu kurang lebih ada dua metode, metode substitusi dan metode pemfaktoran. Ada juga pemfaktoran untuk menyelesaikan soal yang menggunakan pemfaktoran. Bisa juga kita menggunakan cara turunan fungsi aljabar. Itu metode atau cara menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar. Ya. Kita perhatikan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Soal menentukan nilai limit fungsi aljabar. Yang pertama, nilai dari limit x mendekati 1 untuk fungsi x kurang 3 per x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Nah, soalnya seperti ini. Kita gunakan cara atau metode substitusi, yaitu kita substitusi masuk x sama dengan 1, atau kita substitusi x yang ini, x ini ada 1 di sini, 1 di sini, dan 1 di sini, kita ganti dengan nilai 1 yang ini. Berarti 1 kurang 3 per
sini x pangkat 2 berarti 1 pangkat 2 kurang ini 2x berarti 2 kali 1 kurang 3. Ya, kita hitung hasilnya. 1 kurang 3 itu negatif 2. 1 pangkat 2 tetap 1. Negatif kurang 2 kali 1 2 kurang 3. Hasilnya negatif 2 per 1 kurang 2 negatif 1 kurang 3 negatif 4. Negatif bagi negatif hasilnya positif, berarti positif 2 per 4. Kita sederhanakan pecahan ini menjadi 1 per 2. Ya. Itu hasil dari 1 per 2 ini adalah hasil dari limit x mendekati 1 dari fungsi aljabar x kurang 3 per x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Ya. Oke. Kita lanjut contoh yang berikut. Contoh misalnya yang berikut kita ambil yang contoh yang kedua. Limit x mendekati 4 dari fungsi aljabar akar pangkat 2 dari 9 tambah x pangkat 2 per x kurang 3. Ya, coba kita gunakan cara substitusi itu. Cara substitusi berarti x kita ganti dengan 4 ya, x yang ini dan x yang ini. Berarti akar pangkat 2 dari 9 tambah 4 pangkat 2 per x ini kita ganti dengan 4 berarti 4 kurang ini 3 ya. 3 sama dengan akar pangkat 2 dari 9 tambah 4 pangkat 2 itu hasilnya 16 per 4 kurang 3 hasilnya 1. Ya. Akar pangkat 2 dari 9 tambah 16 itu akar dari 25 per 1. Akar pangkat 2 dari 25 hasilnya 5 per 1 hasilnya adalah 5. 5 ini adalah hasil dari limit x mendekati 4 dari fungsi aljabar akar pangkat 2 dari 9 tambah x pangkat 2 per x kurang 3. Ya. Kita lanjut soal yang berikut. Soal yang berikut Pak ambil salah satu contoh soal UNBK tahun-tahun sebelumnya, yaitu soalnya seperti ini. Limit x mendekati 1 dari fungsi aljabar x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 per 2x pangkat 2 tambah x kurang 3. Jadi soal ini soal bentuk pilihan ganda. Itu option yang pertama negatif 4, option B negatif 4 per 3, option C negatif, option T 4 per 3, D ini 4 per 5 ya, D 6 per 5, E positif 4. Ya. Ini soal UNBK tahun 2019 tidak salah. Ya, coba kita bahas soal ini. Ya.
kita gunakan metode substitusi masuk. X ini sama dengan 1, gunakan nilai-nilai X ini dan ini kita ganti dengan 1. 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 kurang 5 per 2 kali 1 pangkat 2 tambah 1 X ini 1 ya, kurang 3 sama dengan 1 pangkat 2 1 tambah 4 kali 1 4 kurang 5 per 2 kali 1 pangkat 2 berarti tetap 2 tambah 1 kurang 3 sama dengan 1 tambah 4 kurang 5 berarti 0 per 2 tambah 1 kurang 3 tetap 0. Nah, ini 0 per 0, tidak ada option yang hasilnya 0 ya. 0 per 0 itu hasilnya ingat 0 per 0 dalam menentukan limit kita harus hindari yang penyebutnya 0. Kita harus hindari penyebutnya 0. Kalau pembilangnya 0 tidak masalah. Berarti 0 bagi bilangan berapapun hasilnya pasti 0. Tapi 0 atau bilangan berapapun bagi dengan 0 di penyebut hasilnya adalah tak hingga. Nah, berarti kita harus hindari penyebutnya 0. Berarti kita gunakan cara apa? Kalau dengan substitusi tidak ada hasil, berarti kita gunakan metode yang berikut, yaitu pemfaktoran. Ya, pemfaktoran. Kita tulis ulang soal. Limit X mendekati 1 dari fungsi aljabar X pangkat 2 tambah 4X kurang 5 per 2X pangkat 2 tambah X kurang 3 ya. Kita gunakan turunan saja, cara atau metode turunan, yaitu sama dengan di bawah saja. Limit X mendekati 1, turunan dari X pangkat 2 itu hasilnya 2 ini pindah ke sini ke depan, jadi koefisien 2 pangkat kali X pangkat, karena di sini 2 ini sudah diturunkan maka menjadi 2 kurang 1 tambah 4X. X ini pangkatnya 1, kalau pindah ke depan tetap 1, berarti X nya sisa 0, pangkatnya sisa 0, berarti tidak kali X pangkat 1 kurang 1 kurang 5, tidak ada koefisien, berarti 5 kali 0, tidak ada variabel, maksudnya tidak variabel. Kalau ini 2X pangkat 2 berarti diturunkan menjadi 2 kali 2X pangkat 2 kurang 1 tambah X ya, berarti ini pangkatnya 1, berarti pindah ke depan 1 kali X pangkat 1 kurang 1 kurang 3, ini tidak ada variabel, berarti 3 kali 0 dengan limit X mendekati 1 2X 2 kurang 1 hasilnya 1, tidak perlu ditulis. 4X pangkat 1 kurang 1 itu pangkat 0 ya, X pangkat 0 hasilnya 1, berarti 4 kali 1 kurang 0 per 2 kali 2X berarti 4X pangkat 1, tidak perlu ditulis, tambah 1 kali X pangkat 0 itu hasilnya 1, berarti 1 kali 1 kurang 0 sama dengan limit X mendekati 1 dari 2X tambah 4 per 4X tambah 1 sama dengan kita masukkan 1 ini kita ganti X dengan 1, ini juga dengan 1, 2 kali 1 tambah 4 per 4 kali 1
tambah 1 sama dengan 2 tambah 4 per 4 tambah 1 sama dengan 6 per 5. Jadi 6 per 5. Kita lihat option yang tadi. Jadi 6 per 5 ini ada di D. Berarti limit X mendekati 1 dari fungsi aljabar X pangkat 2 tambah 4X kurang 5 per 2X pangkat 2 tambah X kurang 3 hasilnya adalah 6 per 5. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Contoh dari sudah contoh ke-3, sekarang contoh ke-4. Ini juga soal UNBK. Limit X mendekati A dari fungsi aljabar X pangkat 2 tambah 4X kurang 32 per 2X kurang 8 sama dengan 6. Ini kita mau cari dia punya apa? Kita mau cari nilai A ini berapa ya? Kita mau menentukan nilai A sama dengan titik-titik. Limit X mendekati A, X pangkat 2 tambah 4X kurang 32 per 2X kurang 8 itu hasilnya 6. Berarti nilai A nya berapa? Kita menentukan soal ini menggunakan metode atau cara turunan. Limit X mendekati A, turunan dari 2X, X pangkat 2 itu hasilnya 2X, tambah turunan dari 4X hasilnya 4, kurang 32, itu tidak ada variabel berarti hasilnya 0, tidak perlu ditulis seperti soal sebelumnya. Turunan dari 2X hasilnya 2, turunan dari negatif 8 0, tidak perlu ditulis. Itu setelah itu tulis tetap sama dengan 6. Yang berikut kita substitusi masuk, kita ganti nilai X ini dengan A, berarti 2A tambah 4 per 2 sama dengan 6. Kita kali silang, ini kita anggap saja per 1, berarti 2 kali 6, 2A tambah 4 ini kali 1, 2A tambah 4 kali 1 berarti tetap 2A tambah 4 sama dengan 2 kali 6 12. Yang berikut kita pindahkan 4 ini ke sebelah kanan. 2A di sini positif 4 pindah menjadi negatif 4 atau 12 kurang 4. 2A sama dengan 12 kurang 4 8. Kita pindahkan 2 supaya sisa A. Di sini 2 kali A, kalau pindah berarti jadi bagi 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4. Ya. Jadi limit X mendekati A, X pangkat 2 tambah 4X kurang 32 per 2X kurang 8 sama dengan 6, itu nilai A nya adalah 4. Terakhir itu tadi contoh soal yang keempat. Kita lihat contoh soal yang kelima, yaitu limit X mendekati tak hingga. Nah, misalnya limit X mendekati tak hingga, itu tulisannya seperti 8 tidur. Ada juga tulisannya seperti begini, X mendekati, ya ini juga bacanya sama, bacanya tak hingga. Nah, dari fungsi aljabar 5 kurang 2X kurang 4X pangkat 2, ini 2X pangkat 2 per kurang 3X kurang 7. Kita perhatikan ini, limit X mendekati tak hingga dari 5 kurang 2X kurang 4X pangkat 2 per 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 7. Ya. Untuk limit tak hingga seperti ini, berarti kita perhatikan
dari fungsi aljabarnya yang pangkatnya tertinggi. Pangkat tertinggi di sini adalah 2. Di sini pangkat x pangkat 2, di sini juga x pangkat 2. Berarti setiap suku di aljabar ini kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 2. Limit x mendekati tak hingga 5 kurang 2x kurang 4x pangkat 2 per x pangkat 2 dibagi lagi dengan 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 7 per x pangkat 2. Semua dibagi dengan pangkat tertinggi. Kemudian limit x mendekati tak hingga, kita bisa masing-masing 5 per x pangkat 2 kurang 2x per x pangkat 2 kurang 4x pangkat 2 per x pangkat 2 per 2x pangkat 2 per x pangkat 2 kurang 3x per x pangkat 2 kurang 7 per x pangkat 2. Otomatis limit x mendekati tak hingga, yang habis ini adalah yang ini. Berarti 5 per x pangkat 2 kurang 2x per x pangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 3x per x pangkat 2 kurang 7 per x pangkat 2. Ya. Jadi kita substitusi masuk atau masukkan tak hingga ini ke ganti yang x yang ini dong. X ini berarti hasil ini pasti 0 kurang 0 kurang 4 per 2 kurang 0 kurang 0, hasilnya sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Ya. Oke. Itu beberapa contoh soal tentang menentukan nilai dari limit fungsi aljabar. Ya. Kemudian untuk tugasnya Pak akan kirim melalui grup WA kelas masing-masing. Itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di materi yang berikutnya.